Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Malam ini kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Subulus Salam. Malam ini kita sampai pada hadis yang ke-11 dari bab Al-Miyah. Hadis yang ke-11 ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu wa amma damani fal kabid wat tihalu akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Dihalalkan bagi kami, uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai, wadamani, dan dua jenis darah. Fa'amal maitatani, adapun dua jenis bangkai adalah faljaradu wal hutu, belalang dan ikan. Wa amad damani, adapun dua jenis darah, falkabidu wa tihalu, adalah limpa, hati dan limpa, atau liver dan limpa. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dan di dalam sanad hadis ini ada rawi yang dhaif atau ada kedhaifan. Dari hadis ini kita bisa tahu bahwa hadis ini munculnya dipastikan setelah turunnya ayat pengharaman bangkai, ya. Uhillat lana maitatani. Sebab kalau seandainya hadis ini muncul sebelum pengharaman bangkai bagi umat Islam, maka tentu tidak ada pernyataan uhillat begitu. Karena semua hal itu kembali kepada hukum asal. Jadi sebelum turun ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, maka sebelum turun ayat itu semua itu halal adanya. Semua itu halal adanya. Nah, setelah turun ayat itu hurrimat alaikumul maitatu, maka seluruh yang disebut oleh ayat itu, maka itu menjadi haram. Nah, di dalam ayat itu hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian al-maitah. Al-maitah di situ ada isim jenis kemudian menggunakan alif lam yang artinya itu menunjukkan umum. Berarti seluruh bangkai apapun itu adalah haram berdasarkan keumuman ayat ini, hurrimat alaikumul maitatu. Nah, maka keumuman itu juga berlaku pada binatang, berlaku kepada ikan, dan berlaku untuk seluruh binatang. Ya, maka ketika hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW, ini menjadi takhsis dari keumuman keharaman seluruh bangkai itu. Saya ulangi lagi, ayatnya berbunyi hurrimat alaikumul maitatu waddamu, dan addamu itu juga isim jenis yang kemudian ada alif lamnya, di mana alif lam di situ berfungsi untuk menunjukkan keumuman, artinya semua darah. Jadi di sini bisa kita pilah, hukum di sini bisa kita pilah menjadi 3 fase. Fase halalnya semua benda atau semua makanan, yaitu sebelum turun ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir dan seterusnya. Kenapa? Karena semua itu pada asalnya adalah mubah, atau semua itu pada asalnya adalah halal. Nah, kemudian setelah turun ayat itu hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah
wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u wa ma dzubiha 'ala nusub. Nah, setelah turun ayat ini, maka hal-hal yang disebut oleh ayat ini yang tadinya berlaku hukum asal bahwa itu halal, maka menjadi haram. Berarti termasuk bangkai binatang, bangkai ikan, bangkai belalang dan semua jenis bangkai. Itu fase yang kedua. Fase yang ketiga adalah dikeluarkannya beberapa jenis bangkai dan dikeluarkannya beberapa jenis darah dari keumuman ayat itu, yaitu dengan hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatani wa damani." Dihalalkan bagi kami dua macam bangkai dan dua macam darah. Nah, apa itu dua macam bangkai? Fa'amal maitatani fal jaradu wal hutu. Adapun dua jenis bangkai itu adalah belalang dan ikan. Nah, belalang itu tentu saja dengan berbagai macam spesiesnya. Jadi secara umum seluruh belalang itu nanti menjadi halal. Secara umum seluruh ikan itu menjadi halal. Artinya bangkai belalang dan bangkai ikan itu halal. Nah, nanti bisa jadi pada praktiknya ada bangkai-bangkai belalang yang kemudian karena satu sebab dia menjadi haram, tapi bukan karena dia belalangnya, tetapi karena hal lain. Bisa jadi ada bangkai ikan yang secara praktiknya menjadi haram, tapi bukan karena dia ikan, tetapi karena hal lain. Ya, misalnya seperti apa? Misalnya mungkin ada jenis belalang yang kalau dimakan itu mengakibatkan orang keracunan. Maka haramnya bukan karena dia belalang, tapi haramnya karena dia menyebabkan keracunan. Begitu pula ikan. Mungkin ada yang ikan secara umum bisa memberi racun ke setiap orang, maka jenis ikan itu haram bagi setiap orang. Tapi bisa jadi nanti bisa kasusnya menjadi lebih sempit. Ada jenis ikan tertentu yang kalau dimakan oleh orang tertentu dia akan berakibat berbahaya keracunan. Orang yang sensitif misalnya. Maka orang yang sensitif kalau makan ikan itu dia menjadi haram, bukan karena dia ikan, tetapi karena menyebabkan madorotnya itu. Jadi ikan itu bisa halal untuk seseorang, bisa haram untuk seseorang, bukan karena ikannya, tetapi karena sebab lain. Nah, hadis ini secara umum menyatakan bahwa seluruh jenis belalang, yang gede, yang kecil, yang enak, yang tidak enak, itu semuanya halal. Seluruh jenis ikan, yang besar, yang kecil, nah, itu semuanya halal, yang enak, yang tidak enak, semuanya halal. Itu secara umum lah. Nanti untuk kasus per kasus itu menggunakan dalil yang lain, dia bisa menjadi haram. Wa ammad damani, adapun dua darah, fal kabitu wa tihalu, yaitu hati atau liver dan atihalu dan limpa. Bizinati kitab, ya, ini cara membaca. Atihal kitab. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun li'annahu rawahu Abdurrahman ibnu Zaid bin Aslam an abihi an ibni Umar. Nah, kenapa kok ada kedhaifan di rawi? Karena hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar. Qala Ahmad, hadithuhu munkar wa sahha annahu mauquf. Nah, oleh Al-Imam Ahmad riwayat Abdurrahman ibn Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar itu hadisnya mungkar. Mungkar itu tidak diterima, atau mungkar itu artinya hadis dhaif yang bertentangan, atau rawi yang dhaif yang bertentangan dengan rawi yang thiqah. Wa sahha annahu mauquf. Nah, dan sebenarnya hadis ini adalah hadis yang mauquf. Dia tidak sampai kepada Nabi. Kama qala Abu Zur'ah wa Abu Hatim, wa idza thabata annahu mauquf falahu hukmul marfu'. Nah, hadis ini kan tadi dinyatakan bahwa yang mengatakan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya
pada ujung sanadnya itu sampai kepada Nabi. Sampai kepada Nabi. Istilah di dalam ilmu hadis disebut dengan hadis marfu. Hadis marfu itu ketika sanadnya itu sampai di ujung, yaitu sampai kepada sumber utamanya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut penilaian Abu Zur'ah, Abu Hatim, ya, dan Ahmad juga, ternyata hadis ini tidak marfu. Hadis ini adalah mauquf. Mauquf itu artinya hanya terhenti pada generasi sahabat, mata rantainya itu. Jadi itu bukan ucapannya Nabi, gitu. Nah, kemungkaran hadis itu pada nisbatnya kepada Nabi, ya, nisbatnya kepada Nabi. Oleh karena itu Abu Zur'ah dan Abu Hatim menyatakan wa idza tsabata annahu mauquf falahu hukmul marfu'. Nah, meskipun hadis ini setelah diteliti sanadnya hanya sampai pada sahabat, tetapi ini dihukumi hadis marfu', ya. Karena perlu diketahui bahwa hadis itu meskipun pada hakikatnya itu diucapkan oleh sahabat, ada yang kemudian dinilai disamakan kedudukannya dengan hadis marfu, ya, dalam keadaan tertentu. Apa itu? Misalnya berisi tentang hal-hal yang tidak mungkin merupakan hasil ijtihad sahabat. Jadi ketika sahabat itu mengatakan, itu bukan hasil ijtihad sahabat. Jadi perkara-perkara yang tidak dimungkinkan itu hasil ijtihad sahabat. Misalnya apa? Ketika sahabat mengkisahkan sesuatu yang gaib. Kenapa? Sahabat tidak mungkin tahu yang hal gaib mengenai tentang kehidupan akhirat. Meskipun dari sisi sanad itu hanya sampai kepada sahabat, maka sebenarnya sahabat itu ketika mengucapkan itu diasumsikan, diduga kuat itu bersumber dari Nabi, maka dihukumi sebagai marfu. Ya, di dalam ilmu hadis disebut dengan marfu'un hukman. Jadi dihukumi marfu meskipun pada hakikatnya itu hanya ucapan dari sisi periwayatan itu hanya bersumber dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lianna qaula sahabi uhilla lana kadza wa hurrima alaina kadza mithlu qawlihi umirna wa nuhina fayatimmu bihi al-ihtijaj. Nah, salah satu indikasi bahwa ini pernyataan ini sampai kepada Nabi adalah lafal uhillat lana. Kenapa? Karena tidak ada seorang sahabat pun yang berani mengatakan uhilla lana atau hurrima alaina kecuali tahu persis bahwa itu bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun sahabat yang berani membuat-buat hukum atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulangi sekali lagi, meskipun secara disiplin keilmuan periwayatan itu hanya mandek pada generasi sahabat, tetapi itu dihukumi sampai kepada Nabi. Karena kita berhusnudzon kepada seluruh sahabat bahwa mereka itu tidak berani membuat-buat pernyataan palsu yang mengatasnamakan Nabi. Ini berbeda halnya dengan ketika ucapan sahabat itu berkaitan misalnya dengan penafsiran sebuah ayat. Penafsiran sebuah ayat. Jadi misalnya ada riwayat dari Ibnu Abbas, misalnya makna ayat ini adalah begini menurut Ibnu Abbas, seperti itu. Nah, kemudian ada sebagian rawi mengatakan bahwa itu sampai kepada Nabi. Setelah diteliti ternyata tidak sampai kepada Nabi, ternyata hanya sampai kepada Ibnu Abbas. Maka itu namanya mauquf murni. Dia tidak dihukumi sebagai marfu karena sahabat itu juga punya kemampuan untuk menafsirkan karena mereka juga ahli-ahli bahasa. Itu yang saya sebut bahwa ucapan itu manakala bisa dimungkinkan dari hasil ijtihad para sahabat, maka ketika hadis itu mauquf, maka memang hadis itu dihukumi mauquf, tidak dihukumi marfu. Berbeda kalau seandainya isi pernyataan sahabat tadi itu ada indikasi itu bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah menggunakan ungkapan
uhillat lana atau uhilla lana atau hurrima atau hurrimat alaina, dihalalkan bagi kami atau dihalalkan bagi kami atau diharamkan atas kami. Maka berdasarkan kaidah itu, pernyataan uhillat lana maitatani meskipun secara periwayatan itu hanya sampai kepada sahabat, ini dihukumi marfu. Karena dihukumi marfu, maka hadis ini bisa dipakai sebagai hujjah untuk menghalalkan dan mengharamkan, ya. Karena penghalalan dan pengharaman itu menjadi hak prerogatifnya Allah atau yang didelegasikan kepada Nabi SAW lewat ucapannya. Wal haditsu hujjatun ala man ishtarata mautaha bisababin adiyyin au biqat'i ra'siha wa illa hurrimat. Nah, hadis ini menjadi bantahan yang kuat terhadap orang yang menyatakan bahwa belalang dan ikan itu menjadi halal kalau dia disebabkan oleh mati yang biasa. Saya ulang lagi, wal haditsu hujjatun ala man ishtarata mautaha bisababin adiyyin au biqat'i ra'siha wa illa hurrimat. Ini hadis ini menjadi hujjah terhadap, berarti ini yang melemahkan pendapat yang mengatakan bahwa belalang atau ikan itu menjadi halal kalau dia mati dengan sendirinya atau mati tetapi dipotong kepalanya. Kalau tidak demikian, maka dia menjadi haram. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan begitu. Jadi binatang itu menjadi halal kalau matinya itu mati sendiri atau mati tetapi dipotong lehernya. Kalau matinya itu mati sendiri, artinya karena sakit misalnya, dia halal. Atau mati kepegang kita dan kemudian kita itu punya kesempatan untuk menyembelih, maka dia harus dipotong kepalanya. Kalau tidak dipotong kepalanya, maka dia menjadi haram. Ada sebagian atau sementara ulama yang mengatakan seperti itu. Maka hadis ini menjadi hujjah atas mereka. Artinya pendapat mereka itu tertolak. Ya, kenapa? Karena hadis ini, ya, hadis ini menggunakan kata-kata yang umum, maka keumuman itu berlaku umum sebelum ada yang mengeluarkan dari keumuman ini. Wa kadzalika yadullu ala ma halla maitatul huti ala ayyi sifatin wujida tafiyan kana au ghairahu li hadzal hadis. Dan hadis ini juga menjadi hujjah atas orang. Jadi bantahan atas orang yang mengatakan bahwa tidak seluruh binatang laut atau binatang air, ya, ikan itu halal. Ada sebagian binatang atau ikan itu, ya, ikan itu yang tidak halal. Apa itu? Ikan yang matinya ngambang, ya, ikan yang matinya ngambang. Ya, kalau ikan matinya ngambang itu tidak halal. Ada sementara ulama yang mengatakan seperti itu. Maka hadis ini hujjah atas mereka. Karena di dalam hadis ini disebutkan secara umum. Ya. Wa haditsu al-hillu maitatuhu. Juga diperkuat kehalalan secara umum seluruh jenis ikan dengan cara apapun matinya. Itu berdasarkan hadis yang pertama di dalam bab ini, yaitu huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Jadi itu secara umum. Maitatuhu itu lafal, salah satu bentuk lafal umum, sehingga tidak boleh mengeluarkan satu jenis ikan atau satu jenis kematian ikan dari keumuman ini kecuali mendatangkan hujjah yang sekokoh kesohihan dan sekokoh hadis ini atau keumuman hadis ini. Wakila la yahillu minhu illa ma kana mautuhu bisababin adamiyyin au jazril ma'i au qadhafahu au nudubuhu wa la yahillu at-tafi li hadithi ma alqahu al-bahru au
jazarahu anhu fakulu wa ma mata fihi fatafa fala ta'kuluhu. Nah, ada juga yang mengatakan begini, tidak semua binatang air atau ikan itu halal. Tidak semua binatang air atau ikan itu halal. La yahillu minhu illa ma kana mautuhu bisababin adamiyyin. Ada yang mengatakan yang mati dengan sendirinya itu tidak halal. Yang halal itu kalau mati karena sebab manusia. Jadi misalnya apa? Dipancing, nah kemudian sampai ke darat, dia tidak bisa bernapas, mati. Berarti dia matinya karena sebab manusia. Atau dipites, nah kemudian mati. Au jazaral ma'u au qadhafahu au nudubuhu wala yahillu at-tafi. Ada juga mengatakan yang halal itu adalah yang dilemparkan oleh air, yang dilemparkan oleh ombak misalnya. Jadi ikan yang terdampar di daratan. Jadi ikut ombak, kemudian ombaknya balik, ikannya nyangkut di batu misalnya, dia mati. Nah, itu didasarkan pada hadis ma'alqahul bahru au jazara anhu fakulu. Apa yang dilemparkan oleh laut au jazara anhu, atau dia nggak bisa balik lagi, ya. Fakulu, maka makanlah. Wa ma mata fihi fatafa fala ta'kuluhu. Adapun yang mati di lautan kemudian dia ngambang, fala ta'kuluhu, maka jangan dia makan. Itu dasar dari yang mengatakan bahwa tidak semua bangkai ikan itu halal. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud min hadithi Jabir wa huwa khasun fa yakhussu bihi umumal hadits. Maka ini menurut Imam Ahmad, ya, atau menurut yang berpendapat seperti ini adalah sesuatu yang khusus. Sesuatu yang khusus tadi itu mentaksis atau mengeluarkan dari keumuman hadis uhailat lana maitatani. Ya, jadi maitah yang bagaimana? Bangkai yang bagaimana yang halal? Ditaksis dengan hadis ini, ma'alqahu al-bahru, apa yang dilemparkan oleh laut, au jazara anhu fakulu, atau yang ditinggal oleh laut itu maka kemudian makanlah. Wa ma mata fihi, adapun yang dia mati di air dan kemudian dia mengambang, fala ta'kuluhu, maka jangan dimakan. Wa ujiba anhu. Kemudian pendapat ini dibantah bi annahu haditsun dhaifun bittifaqi a'immatil hadis yang mengenai bahwa tidak semua ikan itu halal. Jadi ikan-ikan tertentu aja yang halal, yaitu yang dilemparkan oleh laut, itu hadisnya dhaif sesuai dengan kesepakatan seluruh ulama-ulama hadis, sehingga ini tidak bisa atau tidak sekokoh kesahihan hadis yang menghalalkan keumuman ikan. Intinya hadis yang menghalalkan seluruh ikan secara umum itu lebih kokoh atau sangat kokoh, sehingga tidak bisa dikeluarkan atau dikecualikan darinya kecuali dengan hadis yang sekokoh dia. Begitu. Qala An-Nawawi, hadisu Jabir la yajuzul ihtijaju bihi law lam yu'aridhu syai'un kaifa wa huwa mu'aridun. Ya. Hadisnya Jabir ini yang mengatakan bahwa hanya beberapa jenis ikan yang halal atau hanya beberapa jenis bangkai ikan yang halal itu tidak bisa dipakai hujjah ketika dia berdiri sendiri. Bagaimana kalau seandainya hadis ini yang lemah ini bertentangan dengan hadis yang lebih kuat? Ketika tidak ada yang menentang hadis ini saja tidak bisa dipakai hujjah. Saking dhaifnya dia tidak dipakai hujjah, maka bagaimana mungkin hadis ini kemudian dipakai hujjah padahal ada hadis yang lebih kuat? Makanya hadis ini termasuk hadis yang mungkar, nggak bisa dipakai. Fala yakhussu bihi al-'ama, maka dia tidak bisa mentakhsis keumuman kehalalan seluruh jenis bangkai ikan. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam akala minal ambarah allati qadhafaha al-bahru li ashabi as-sariyati wa lam yas'al bi ayyi sababin kana mautuha.
Nah, ini juga diperkuat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah makan ikan paus yang dilemparkan oleh laut, ya, dilemparkan oleh laut, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertanya ini matinya tadi ikannya karena apa. Oh, dia mati sendiri, ya. Mati sendiri, dilemparkan oleh laut, mati sendiri, terdampar di daratan. Jadi tidak bertanyanya Nabi itu menunjukkan bahwa tidak ada kekhususan atau tidak ada syarat tertentu bagi halalnya bangkai ikan, ya. Jadi yang simpel itu ndak usah dibikin ribet. Kama huwa ma'rufun fi kutubil hadithi wassirati. Nah, ini sebagaimana kisah ini sangat masyhur di dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sirah. Wal kabidu halalun bil ijma'i wa kadzalika misluha at-tihal. Adapun kabid hati, ya, liver yang hitam itu, dan tihal dan limpa itu halal secara ijma, artinya di situ tidak ada khilaf. Jadi yang ada khilaf itu mengenai bangkainya belalang dan bangkainya ikan. Tetapi yang pendapat yang lebih kuat, yang lebih sahih itu adalah seluruh jenis bangkai ikan dan seluruh jenis bangkai belalang itu halal. Dia menjadi haram nanti karena sebab lain, bukan karena sebab dia sebagai bangkai. Fa innahu halalun. Jadi kalau kabid dan tihal, hati dan limpa itu halal secara ijma, tidak ada khilaf di situ. Fa innahu halalun illa annahu fil bahri. Qala yukrahu li hadithi Ali radhiyallahu taala anhu innahu laqmatus syaitan. Tetapi ada juga yang menyatakan ini halal, tetapi ada yang mengatakan ini makruh, makan hati itu makruh. Ini hati-hati betulan, ya, bukan makan hati orang. Makan hati orang itu makan apa namanya, bikin sakit hati. Kalau bikin sakit hati orang haram apa halal atau makruh? Nah, itu persoalannya lain lagi. Di sini hati yang benar-benar hati kambing, hati sapi, hati ayam misalnya, ada juga yang menyatakan itu makruh karena ada riwayat dari Ali radhiyallahu taala anhu innahu luqmatu asyaiton, itu adalah kunyahan syaiton. Innahu yassara bi akli illa annahu haditsun la yu'rafu man akhrajahu. Jadi kadang-kadang begini, ya. Ketika ada hadis-hadis seperti ini, dulu itu kan tidak sedetail sekarang ilmu-ilmu tentang ilmu tentang kandungan makanan, tentang gizi, tentang itu kan tidak sedetail sekarang. Maka hal-hal yang buruk itu yang paling gampang itu ya kambing hitamnya lah. Kambing hitamnya itu ya syaiton gitu aja. Ya, kambing hitamnya syaiton. Jadi syaiton itu nanti ya wujud zahirnya bisa jadi ya mungkin kolesterol yang tinggi, mungkin asam yang tinggi, atau virus atau bakteri gitu. Maka kayak misalnya memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau di malam hari itu tutuplah bejana-bejana kalian karena syaiton itu masuk di situ. Bisa saja kan syaiton itu hal-hal yang buruk. Ya, syaiton itu hal-hal yang buruk. Kalau sekarang mungkin kan bisa dijelaskan secara indrawi atau bisa dijelaskan secara ilmiah, bisa dijelaskan secara lab kan gitu. Jadi kalau dikatakan innahu luqmatus syaiton, jadi hati itu adalah kunyahannya syaiton, ya, kunyahannya syaiton, itu ya bisa aja. Karena apa? Di situ banyak keburukan, hati nggak sehat. Coba tanya dokter, makan hati sapi atau makan hati atau limpa kambing atau apa, atau limpa sapi. Nah, di situ ada orang-orang yang ya mungkin dia tidak baik gitu, ya. Tetapi hadis ini adalah hadis yang
tidak dikenal siapa yang merawikan, tetapi secara makna bisa jadi benar adanya. Tetapi karena tidak ada sumber atau periwayatan yang kokoh, maka kalau kita mengatakan itu dimakruhkan makan hati, ya makruh bukan secara dini, bukan secara syar'i, tetapi makruh secara kehidupan duniawi. Jadi tidak baik gitu. Seperti nasihatnya dokter, tidak baik makan jeroan. Nah itu kan sebenarnya kan makruh, itu makruh secara dunia, tetapi secara akhirat dia apakah berdosa atau tidak? Ya nggak berdosa. Kenapa? Dari sini jadi kita jalan berpikirnya seperti itu. Ketika hadis atau riwayat itu tidak sahih, kita tidak bisa menuduh orang kemudian ini kamu melanggar agama makan hati sapi misalnya, karena ada hadis ini, wah hadisnya tidak sahih. Jadi boleh saja mengatakan tidak baik makan jeroan, nah, atau makruh makan jeroan. Makruhnya itu secara duniawi. Makruh itu kan sesuatu yang dibenci, ya, dibenci berdasarkan apa? Keburukan yang ada di kandungannya. Saya kira kajian kita sampai di sini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa karena belalang, bangkai belalang, bangkai ikan itu adalah halal, maka dia tidak najis. Nah, ini hubungannya dengan bab toharoh itu. Mengapa kok ini sebenarnya kan bab makanan juga, masuk di bab makanan. Nah, tetapi kenapa dia masukkan di dalam bab toharoh? Karena bisa jadi kedua bangkai ini akan mencampuri air. Jadi mungkin ada belalang yang mati mencampuri air, masuk ke dalam ember atau masuk ke dalam bak kita. Itu tidak menjadikan air itu menjadi najis. Atau kita pelihara ikan di bak, kemudian ikannya mati, karena ikannya itu halal, maka dia tidak menajiskan airnya. Beda lagi kalau kita pelihara tikus misalnya, kemudian tikusnya loncat di air dan mati, maka nanti bisa menyebabkan najisnya air. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.